Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 2 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang kau ajarkan, kau laksanakan. No action talk only atau NATO, ungkapan ini cukup populer akhir-akhir ini dan dipakai orang sebagai sindiran terhadap mereka yang cenderung banyak berbicara tapi tidak berbuat sebagaimana yang mereka katakan. Di balik ungkapan itu, sebetulnya terdapat suatu pesan bahwa orang lebih suka melihat bukti di dalam tindakan daripada sekedar mendengar kata-kata yang indah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka mengajarkan banyak hal baik, tetapi mereka sendiri tidak mau melaksanakannya. Mereka suka mengajar dan mendidik orang, tapi hidup mereka sendiri jauh dari apa yang mereka ajarkan. Terdapat jurang antara kata dan tindakan. Karena itu Yesus berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya." Dengan ini, Yesus hendak menekankan bahwa pengajaran yang bermakna adalah pengajaran yang disertai tindakan yang nyata. Tidak cukup kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa kita sendiri melaksanakan hal baik yang kita ajarkan itu. Di sini, kesepadanan antara kata dan tindakan, orasi dan aksi menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagi Yesus, apa yang keluar dari mulut dalam bentuk pengajaran semestinya dilakukan dalam perbuatan yang nyata. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah merupakan kesempatan untuk membarui kualitas hidup beriman kita dengan bertanya, apakah kita menjaga konsistensi antara kata dan tindakan kita? Jangan-jangan kita juga seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang banyak berkata tetapi sedikit bertindak, banyak mengajar tetapi tidak hidup sesuai yang kita ajarkan. Kalau itu yang terjadi, marilah kita bertobat. Tuhan yang Maha Kasih akan selalu mengampuni kita dengan rahmat-Nya. Ingatlah akan kata-kata Nabi Yesaya ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Semoga demikian. Amin.